Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita, yaitu dengan membahas fikih keluarga atau fikih usra. Dengan tema insyaallah kita akan membahas problematika rumah tangga bagian pertama. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Ustadz. Dan kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912 ataupun para pemirsa bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913 bagi yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat. Tapi sambil kita tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz dan keluarga Ustadz? Alhamdulillah khair insyaallah. Alhamdulillah. Dan Ustadz, semoga Allah mempermudah pertemuan kita pada pagi hari ini Ustadz. Tapi Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Fala tafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla dzikruhu atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat wal afiat, nikmat kita memiliki keluangan waktu insyaallah di pagi hari ini kita atas izinnya dalam majelis kajian fikih kita yang membahas tentang permasalahan rumah tangga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan juga kekuatan untuk bisa menerapkan atau menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja di antara kita mengambil petunjuk beliau, maka insyaallah tabaraka wa taala permasalahan sebesar apapun itu akan menjadi kecil, seberat apapun akan menjadi ringan, dan serumit apapun akan menjadi susah, serumit apapun akan menjadi mudah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam menjalani hidup dan kehidupan kita secara umum,
dan terlebih khusus dalam menjalani rumah tangga kita di atas kehidupan kita di dunia ini. Karena para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kehidupan ini adalah problem yang dihadapi oleh manusia dan ujian yang mau tidak mau manusia harus menghadapinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kita siapa yang amalnya lebih baik. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalnya. Kalau kita dapati dari ayat ini, saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, bahwa hidup ini juga secara umum adalah ujian dan cobaan untuk kita. Siapa yang menjalani kehidupan kita ini di atas petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan selamat. Dan siapa dalam hidup ini dia berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari agama Allah, berpaling dari petunjuk Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah keadaan manusia hidup di atas muka bumi ini. Bahwa hidup secara umum, mau kita hidup dalam rumah tangga atau hidup kita sendiri, ya, atau hidup kita dalam keadaan secara umum, maka kehidupan kita ini merupakan juga problem yang harus dihadapi oleh kita. Ya, jadi jangankan kita hidup dalam rumah tangga, di mana sudah sama-sama kita ketahui bahwa rumah tangga itu adalah sebuah lembaga yang terkecil dalam sebuah masyarakat. Sebuah institusi yang terkecil di masyarakat adalah al-usrah, yaitu keluarga, yang terdiri dari seorang pemimpin rumah tangga, yaitu suami, dan memiliki anggota yang pertama adalah istri, lalu kemudian anak-anak. Bahwa kita tahu problematika dalam rumah tangga itu, ya, problematika dalam rumah tangga itu sudah ada sebelum kita berumah tangga. Saya ulang bahwa problematika dalam rumah tangga itu sudah ada sebelum kita berumah tangga. Karena problem itu dibawa oleh pribadi-pribadi kita. Ya, problematika rumah tangga itu dibawa oleh masing-masing dari kita sebagai pasangannya. Seorang laki-laki ketika dia sebelum menikah, dia memiliki problematika pada fisiknya, problematika pada hartanya, ya, problematika pada aspek kejiwaannya, ya, maka dia memiliki problem. Begitu juga seorang wanita ketika, ya, dia akan atau dia masih sendiri, dia pun membawa problem. Lalu kemudian atas nikmat Allah dita'arufkan
maka problem seorang laki-laki ini ditambahkan dengan problem seorang wanita. Terjalinlah rumah tangga di antara mereka menghimpun dua problem yang akan mereka hadapi bersama. Untuk itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa an-nisa'u syaqa'iq ar-rijal. Ya, wanita itu adalah saudara bagi kaum laki-laki. Sehingga yang namanya syaqiq atau syaqa'iq ini, bagaimana kemudian ketika masing-masing membawa problem sebelum berumah tangga, lalu problem itu digabungkan menjadi satu pada saat berumah tangga, yang menghadapinya pun itu harus berdua. Ya. Nah, di sini ikhwatal iman azani Allah, banyak yang tidak bisa atau tidak mampu menyelami problematika dalam rumah tangga. Seakan-akan ketika ada seorang laki-laki atau seorang suami dia bermasalah, maka kemudian kesalahan itu murni pada laki-laki tersebut atau pada suami tersebut. Dan begitu juga ketika seorang istri itu bersalah atau istri itu bermasalah, maka seakan-akan masalah itu adalah murni kesalahan dari istrinya. Kalau kita sama-sama ingin menyelami al-khilafat az-zawjiyah, al-khilafat az-zawjiyah, perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga itu pasti kedua-duanya, suami dan istri, punya andil dalam menumbuhkan dan menguburkan problematika dalam rumah tangga mereka. Misalkan seorang suami yang dia memiliki sikap ego dalam bersikap misalkan, atau dia bakhil dalam berakhlak. Jadi akhlak dia itu bakhil. Lalu kemudian dia punya ego dan ingin menang sendiri. Atau mungkin dia sosok yang mudah emosi, mudah marah. Ini adalah problem yang sebenarnya sebelum berumah tangga pun dia sudah memiliki problem ini dengan dirinya sendiri. Dia bakhil, dia mudah marah, dia ego, ingin menang sendiri. Ini adalah problem yang dia bawa sebelum dia membangun rumah tangga dengan seorang wanita yang menjadi istrinya. Begitu juga misalkan seorang istri yang sebelum menikah pun, misalkan dia memiliki problem dengan dirinya sendiri. Dia tidak pandai berdandan, dia tidak pandai mengurus rumah tangganya, dia tidak pernah mau belajar bagaimana menyenangkan orang lain. Dia acuh tak acuh atau cuek sikapnya. Maka ini sebenarnya problem yang sudah dimiliki oleh dia, oleh seorang istri sebelum dia membangun rumah tangga dengan seorang laki-laki ini. Dan pada saat ta'aruf tentunya memiliki keterbatasan. Sehingga dalam membangun rumah tangga pasti dua problem masing-masing ini bisa bersatu problem tersebut, dan itulah yang kemudian kalau tidak ditata, kalau tidak diatur, kalau tidak diselesaikan sedikit demi sedikit dengan saling menutupi kekurangan-kekurangan pasangannya, maka problem itu semakin membesar dan semakin membesar. Yang kemudian pada akhirnya pecah menjadi sebuah prahara dalam rumah tangganya yang berakhir kepada
tidak lagi mereka bersatu dalam rumah tangga tersebut, atau dia pisah, ya cerai, baik dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang lama. Inilah kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga di atas muka bumi ini yang selamat ya dari problem. Untuk itu dijelaskan ya dalam pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu menyelami problematika rumah tangga, ya hukum dan solusinya. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Adim Badawi hafizahullah tabaraka wa taala dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang kita bahas ini. Qala al-muallifu hafizahullah tabaraka wa taala, la takadu usratun taslamu minal masyakil wal khilafat. Beliau mengatakan tidak ada rumah tangga yang bersih dari perselisihan. Ya, tidak ada rumah tangga yang tidak pernah bermasalah. Siapapun dia. Problem dalam rumah tangga itu pernah terjadi juga pada diri Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang suci, yang keluarganya juga keluarga yang suci. Artinya ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang Allah kehendaki kesucian bagi mereka. Begitu juga murid-murid beliau para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, yang mereka berumah tangga juga menghadapi sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Kita dapati sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga memiliki problem dalam rumah tangganya. Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki problem dalam rumah tangganya. Utsman bin Affan memiliki problem dalam rumah tangganya. Sahabat Ali bin Abi Thalib memiliki problem dalam rumah tangganya. Akan tetapi kemudian bimbingan Al-Quran dan Sunnah kepada beliau-beliau membuat problem rumah tangga itu yang besar menjadi kecil, yang rumit menjadi mudah. Ya. Bisa diselesaikan ketika mereka semua menyadari. Suami menyadari bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah sebaik-baik petunjuk. Istri juga menyadari bahwa Al-Quran dan Sunnah sebaik-baik petunjuk. Ketika mengambil firman Allah Jalla wa'ala, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Apabila kalian berselisih pada segala perkara, ya pada perkara apapun, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran, dan kembalikan kepada sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing menyadari akan kekurangan dirinya, maka selesailah kemudian problem dalam rumah tangga tersebut teratasi. Jadi di sini dikatakan la takadu usratun taslamu minal masyakili wal khilafat. Ya, tidak ada keluarga yang selamat dari permasalahan, dari problem-problem rumah tangganya, itu tidak ada. Siapapun rumah tangganya. Apalagi kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Walakinnal usara tatafawatu fi hajmi masyakiliha wa nau'i khilafatiha. Akan tetapi masing-masing keluarga tentunya problemnya berbeda-beda. Besar kecilnya problem masing-masing rumah tangga ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang problemnya itu berkaitan dengan nafkah, tempat tinggal misalkan, atau dengan kendaraan, atau dengan pakaian, atau dengan nafkah makan dan minumnya. Ada juga yang problemnya itu disebabkan ya mungkin karena akhlak, ya, karena kekurangan dan keburukan dari akhlak pasangannya. Ada yang problemnya itu disebabkan ya karena jauhnya pasangan dirinya itu dari dengan agama Islam. Ada yang suaminya taat, kemudian istrinya durhaka, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada seorang yang istrinya itu muti'ah, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi suaminya asin lillah,
suaminya dia bermaksiat, durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga problem itu terus bermunculan. Satu keluarga dengan keluarga yang lain. Hatta kita dapati bahwa seseorang yang dipandang oleh orang lain itu keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan mawaddah warahmah. Seluruh manusia melihatnya bahwa keluarga ini adalah ideal, keluarga ini adalah harmonis, keluarga itu indah sekali perjalanan hidupnya. Tetap kalau kita mau menyelami kedalaman dalam rumah tangga ini pun tetap akan banyak masalah, akan ada masalah. Jadi permasalahan dalam rumah tangga itu bukan pada permasalahan itu sendiri. Ya, permasalahan dalam rumah tangga itu bukan pada permasalahan itu sendiri. Tapi permasalahannya adalah bagaimana cara menghadapi masalah tersebut, itu sudah menjadi sebuah masalah. Ya, kita ulangi bahwa problem permasalahan dalam rumah tangga itu ada bukan pada permasalahan itu sendiri. Tapi permasalahannya justru bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Ketika kita tidak mampu menyelami permasalahan ini, maka terkadang pada sebagian orang ada yang menggampangkan masalah itu tidak dianggap sebagai sebuah masalah. Padahal permasalahan itu di sisi Allah itu masalah yang sangat besar. Misalkan contoh, seorang suami yang dia i'rad atau dia berpaling atau mungkin dia cuek terhadap istrinya yang keluar dari rumahnya tidak menggunakan hijab. Maka seorang suami menganggap biarin aja. Ya, toh hanya tidak berjilbab saja. Bagi seorang suami ini adalah permasalahan yang kecil. Tapi di sisi Allah Jalla wa'ala ini adalah sebuah bentuk penentangan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan syariat tentang masalah hijab. Di mata seorang istri, suami yang memberikan makan dan minum dengan terbatas itu adalah merupakan problem yang besar. Tapi di sisi Allah Jalla wa'ala, permasalahan ini adalah apa yang sedikit disyukuri, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat Allah yang lain. La in syakartum la azidannakum. Nah, sehingga di sini ikhwatal iman, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita tidak mampu menyelami makna problem dalam rumah tangga itu. Ada seorang suami yang menganggap bahwa istrinya keluar berdandan, bersolek itu dianggap bukan sebagai sebuah problem, tapi bagi Allah Jalla wa Ala itu adalah as-sufur wa tabarruj, itu adalah problem dalam rumah tangga. Yang ketika seorang suami dia cuek terhadap itu, tidak memiliki kecemburuan, istrinya berdandan untuk orang lain, maka wallahi itu adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah. Suami ini terancam tidak akan bisa mencium aroma surga Allah Jalla wa Ala wal a'yadzu billah. Karena dihukumi dengan dayuth, suami yang cuek, suami yang tidak ada ghirah atas pelanggaran-pelanggaran istrinya dari syariat ini. Seorang suami yang membiarkan istrinya bekerja di luar rumahnya, bercampur baur antara laki dan perempuan. Ya, dia pergi pagi kemudian dia pulang sore hari, lalu kemudian suaminya ini cuek, bebas. Ya, yang penting dia masih pulang, maka ini menjadi problem yang cukup besar, cukup serius dalam rumah tangga tersebut. Inilah perkara-perkara yang banyak terjadi di masyarakat kita. Ada problem yang sangat besar, dilihat itu permasalahan yang kecil. Ya, ada problem yang kecil lalu kemudian dia anggap itu sebagai sebuah permasalahan yang besar. Kejahilan kita dalam menyelami problem-problem rumah tangga inilah yang menyebabkan rumah tangga itu jauh dari keberkahannya. Ketika kita tidak tahu
bahwa problem ini adalah problem yang sangat besar di sisi Allah Jalla wa'ala, lalu kemudian kita menganggapnya kecil, maka ini bisa membuat apa? Bisa membuat keberkahan dalam rumah tangga itu menipis lalu kemudian hilang dalam rumah tangga. Lalu yang terjadi adalah apa? Perselisihan dalam rumah tangga itu sampai pada akhirnya kemudian mereka berpisah tanpa ada kebaikan sedikit pun yang mereka bawa, wal'iyadzubillah. Nah, saudaraku, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah di sini dikatakan, wa qad hassal Islamu az-zawjaini ala mu'alajati masyakilihima wal qada'i 'alaiha fima bainahuma. Dari sinilah Islam memerintahkan pasangan suami istri itu untuk mengobati problematika mereka dan menyelesaikan problematika mereka di antara keduanya. Harus segera diselesaikan problem tersebut. Wa arsyada kullan minhuma, dan memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri ini ila turuqil ilaj, ya, kepada cara-cara penyelesaian allati yastakhdimuha ma'a sahibihi, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kama hassahuma, sebagaimana Islam memerintahkan keduanya alal mubadarati ilal ilaj, untuk bersegera menyelesaikan masalah tersebut hina tadharu bawadirul khilafi wa araduhu, ketika sudah muncul bibit-bibit permasalahan. Ketika sudah muncul ya, bibit-bibit permasalahan dalam rumah tangga itu, maka apa? Islam mengajarkan kepada kita agar kita segera ya menjembatani ataupun segera kita membuat langkah-langkah strategis agar permasalahan ini tidak dibiarkan begitu saja. Dan benih-benih permasalahan dalam rumah tangga itu disebut dengan nusyuz. Ya, disebut dengan nusyuz. Nusyuz ini bisa terjadi kepada seorang istri, nusyuz juga bisa terjadi kepada seorang suami. Kita lihat misalkan bahwa nusyuz terjadi pada seorang istri adalah surah An-Nisa ayat 34. Allah Jalla wa Ala berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dan wanita yang kalian atau istri-istri yang kalian khawatirkan nusyuz mereka. Nusyuz ya artinya apa? Ya, benih-benih pertikaian, pengingkaran seorang istri, kedurhakaan seorang istri, ya, bawadirul khilaf, ya, itu apa? Benih-benih pertikaian oleh seorang istri di sini, pelanggaran seorang istri, itu namanya nusyuz. Ya. Dan ya, wanita atau seorang istri yang kalian khawatirkan nusyuznya mereka, maka fa'idhuhunna, berikan nasihat kepadanya, wahjuruhunna fil madaji'i, dan pisahkan mereka dari tempat tidurnya, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Ini ketika nusyuz itu terjadi pada seorang istri, di mana seorang istri sudah mulai ada nampak ya ketidaktaatannya kepada suami. Ketika seorang istri sudah menampakkan dirinya ya banyak meninggalkan apa yang menjadi hak-hak suami, ya itulah nusyuz. Maka apa? Berikan nasihat oleh suami kepadanya. Nasihat terus. Dan apabila nasihat itu kemudian tidak mempan, maka wahjuruhunna fil madaji, yaitu maka pisahkan dia dari tempat tidurnya. Dan yang ketiga, wadribuhunna, pukullah istri tersebut. Ini ketika nusyuz itu dari seorang istri. Nusyuz juga bisa terjadi kepada seorang suami. Suami melanggar aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam,
lalu berimbas kepada rumah tangga. Seorang suami yang dia berpaling ya dari hukum Allah dalam membangun rumah tangga. Seorang suami yang tidak lagi menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada istrinya. Ini juga adalah nusyuz dari seorang suami. Di sini dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 128, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Dan apabila seorang istri khafat, dia khawatir, min ba'liha nusyuzan, mengkhawatirkan dari suaminya itu nusyuz, au i'radan, atau suaminya itu berpaling, ya cuek dia, acuh tak acuh terhadap kewajiban-kewajiban dirinya kepada istrinya, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk apa? An yusliha bainahuma sulha, untuk melakukan sebuah apa? Islah, perdamaian di antara keduanya. Was-sulhu khair, sedangkan yaitu untuk al-islah, perbaikan, itu merupakan satu kebaikan. Maka di sini ikhwatal iman azani Allah wa yakum ajmain. Bagaimana manhaj Islam dalam menghadapi bawadirul khilaf? Manhaj Islam dalam melihat benih-benih problem dalam rumah tangga tersebut. Apakah tidak ada upaya untuk apa? Tindakan pencegahan terhadap munculnya problem-problem dalam rumah tangga tersebut? Di sini dikatakan fal manhajul islami, maka manhaj Islam la yang tadhiru hatta yaqa an-nusuzu bil fi'li. Manhaj Islam yaitu tidak menunggu menyelesaikan problem itu sampai problem itu benar-benar terjadi. Tapi manhaj Islam itu melakukan sebuah al-ilaj, tindakan pencegahan ya, atau pengobatan terhadap benih-benih permasalahan dan problem dalam rumah tangganya. Jadi sebelum terjadinya apa? Tu'lan rayatul isyan, ya, sebelum terjadinya kemaksiatan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam rumah tangga, baik yang disebabkan oleh suaminya atau istrinya. Sebelum jatuhnya apa? Mahabatul qiwamah. Sebelum jatuhnya kewibawaan seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga tersebut. Wa tanqasimal muassasatu ila mu'askaraini. Manhaj Islam tidak menunggu sampai rumah tangga itu pecah menjadi dua kubu. Kubu suami dan juga kubu istri. Ya, kubu suami dengan keluarganya dan kubu istri dengan keluarganya. Maka manhaj Islam dalam menyelesaikan problematika rumah tangga itu pertama lebih bersifat preventif. Tindakan pencegahan ketika muncul benih-benih perselisihan di antara mereka, maka Islam segera memberikan solusinya, yaitu dengan apa? Memberikan nasihat kepada mereka. Ya, fa'idhuhunna. Islam juga memberikan apa? Memberikan solusi yang lain, wahjuruhunna, misalkan pisah terlebih dahulu. Lalu kemudian apa? Wadribuhun, kalau masih juga ya nusyuz itu terjadi, maka pukullah istri kalian itu dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ya. Maka di sini kalau sudah terjadi permasalahan itu, problem rumah tangga itu menjadi besar sampai munculnya dua kubu, kubu suami dan keluarganya, kubu istri dan keluarganya, maka fal ilaju hina yantahil amru ila hadzal wad'i qallama yujdi. Kata beliau, solusi sebesar apapun ketika sudah terjadi dua kubu seperti ini, itu kurang bermanfaat solusi yang ditawarkan. Wala budda minal mubadarati fi ilaji mabadi'in nusyuz qabla istifhalihi. Maka harus bersegera ya mengobati benih-benih pertikaian yang ada
sebelum terjadinya pertikaian tersebut. Li'anna ma'alahu ila fasadin fi hadhil munadzamatil khatirah. Karena permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga itu berakhir pada kerusakan rumah tangga tersebut. Setiap problem-problem kalau dibiarkan, maka apa? Ma'alahu, kembalinya kepada apa? Ila fasadin, kepada kerusakan, atau ila fasadin fi hadhil munadzamah, yaitu pada satu komunitas yang kecil, yaitu ke keluarga ini. La yastaqiru ma'ahu sakanun, tidak akan lagi ada ketenangan dalam rumah tangga tersebut. Wala tuma'ninatun, tidak ada kedamaian di antara hati mereka berdua. Suami pasti akan curiga dan kemarahan kepada istrinya. Istri pun akan curiga kepada suaminya. La yastaqiru ma'ahu sakanun wala tuma'ninatun, tidak ada padanya ketenangan, kedamaian ya dalam rumah tangga mereka. Bahkan wala tasluhu ma'ahu tarbiyatun, maka tidak akan lagi juga bermanfaat adanya pendidikan bagi mereka di dalam rumah tersebut. Wala i'dadun linnasyi'ina fil mahdhanil khatir, bahkan apa? Permasalahan yang membangun generasi dari anak-anak mereka menjadi generasi yang terbaik itu pun tidak lagi bisa didapati. Tidak lagi bisa diupayakan ketika hal itu sudah terjadi apa? Sudah terjadi dua kubu, antara kubu suami dan juga kubu istri. Wa ma'aluhu ba'da dzalika, ya setelah tidak ada lagi manfaat pendidikan, tidak ada lagi manfaat nasihat, tidak ada lagi manfaat dakwah kepada mereka. Wa ma'aluhu ba'da dzalika, setelah itu kembalinya kemana? Ila tasaddu'in wanhiyarin wa damaril muassasati kulliha, hancurnya bangunan rumah tangga yang selama ini dia bangun. Wa tasyarrudin linnasyi'ina fiha, dan akan ya tasyarrud, ya akan terpecah ya bagi anak-anak mereka. Anak-anak mereka akan melihat ya ayahnya buruk atau ibunya buruk. Anak-anak mereka menjadi korban atas permasalahan yang terjadi antara ayahnya dan ibunya. Au tarbiyatihim baina awamil haddamah mufdiyah ilal amradin nafsiyah. Bahkan yang lebih buruk lagi adalah apa? Pendidikan terhadap anaknya dia bisa gagal, bisa hancur, bahkan sampai apa? Sampai kepada al-amrad an-nafsiyah, yaitu sakit pada mentalnya. Dan ini yang kita dapati banyak sekali. Anak-anak yang melihat pertikaian terus di dalam rumah tangga bapak dan ibunya, maka anak ini menjadi beban mental baginya. Baginya sulit di masa-masa di mana dia belum mampu sebenarnya untuk membawa beban ini. Tapi ketika dia melihat ayahnya, ya ayahnya suka marah misalkan kepada ibunya, maka dia sakit hati kepada ayahnya. Tapi ketika ayahnya meskipun dia marah tapi tetap masih memberikan nafkah kepada istrinya, maka anaknya ini berpikir ayahnya juga tetap memperhatikannya. Satu mental ataupun kejiwaan yang ada pada anak ini dihadapkan kepada perkara yang sulit. Mestikah dia membenci ayahnya yang seperti itu, atau justru ini karena sebab ibunya dia yang bermasalah? Maka hal ini mufdiyah ilal amrad an-nafsiyah. Problem rumah tangga itu menyebabkan pendidikan terhadap anak itu hancur sampai kepada ada sakit pada mentalnya. Anak ini dia tersakiti, ada beban-beban mental pada dirinya. Bahkan terkadang wal asabiyyah wal badaniyah, ya termasuk pada akhirnya anak dia ya murung, anak kemudian tidak mau makan karena melihat problematika rumah tangga bapak dan ibunya yang setiap hari itu dipertontonkan pada dirinya. Fal amru idzan khatir, kata beliau. Maka kalaulah demikian, maka permasalahan ini adalah masalah yang sangat-sangat bahaya. Ya.
wala budda minal mubadarati, maka harus segera dicarikan upaya-upaya untuk apa? Ya, bittikhadil ijra'at al-mutadarrijah, upaya-upaya yang dia bertahap sedikit demi sedikit fi ilaji alamatin nusus mundu antaluha min ba'id, sebelum ya terjadinya nusus, ya itu sudah harus segera diupayakan langkah-langkah strategis agar permasalahan rumah tangga itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Nah, ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Ahsan TV, hadani Allah wa yakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk. Lantas bagaimana kemudian mengobati nusus dari seorang istri? Ya, nusus artinya apa? Ya, kedurhakaan ataupun benih-benih kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Tidak lagi seorang istri mampu untuk membangun keharmonisan bersama suaminya. Dalam pandangan mata istrinya, suaminya itu adalah selalu buruk. Bahkan tidak ada kebaikan sama sekali bagi dirinya. Lalu kemudian penghormatan seorang istri kepada suaminya berkurang, bahkan pandangan matanya selalu jahat, pandangan matanya selalu negatif kepada suaminya. Ini nusyuz. Sehingga pada akhirnya tidak ada lagi ketaatan dari seorang istri kepada suami. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Ilajun nusuzil mar'ati, yaitu mengobati nusuznya seorang istri. Dalam surah An-Nisa ayat 34 yang sudah di awal saya sampaikan, wallati takhafuna nusuzahunna, dan istri-istri yang kalian para suami khawatir nusuz mereka, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka, wahjuruhunna fil madhaji'i, dan pisahkan mereka dari tempat tidurnya, wadribuhun, dan pukullah mereka. Fa'in ata'nakum, tapi jika mereka sudah mentaati kembali kalian, fala tabghu alaihin sabila, jangan kalian cari-cari jalan untuk menyalahkan mereka. Innallaha kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha agung. Nah, di sini ikhwatal iman a'azani Allah, solusi terhadap nususnya seorang istri dijelaskan dalam ayat ini ada pada 3 poin besar. Ya, pada 3 poin besar. Yang pertama kita lihat dari kalimat fa'idhuhunna. Fa'idhuhunna, maka berikanlah nasihat kepada mereka. Hadza huwa al-ijra'u al-awwal. Ya, ini adalah langkah pertama untuk menyelesaikan problem nususnya seorang istri, yaitu al-mau'izah, yaitu nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Wa hadza huwa awwal wajibatil qayyim wa rabbil usrah. Ini adalah kewajiban pertama seorang pemimpin dalam rumah tangganya, yaitu suami, terhadap istrinya yang nusuz. Maka dia harus melakukan langkah strategis. Yang pertama adalah apa? Al-mau'izah. Perbanyak nasihat-nasihat yang baik kepada istrinya. Tentunya ikhwatal iman ada timbal balik. Ketika seorang suami akan menasihati istrinya, maka suami juga dia akan berkaca kepada dirinya. Inilah kenapa bukan hanya sekedar suami mampu memberikan nasihat, tapi suami juga ketika permasalahan itu terjadi, maka apa? Ada satu upaya untuk islahun nafsi. Ada satu upaya suami ini untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Ya, kata Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, coba perbaiki diri Anda, maka orang lain akan menjadi baik. Maka pada poin al-mau'izah, sebenarnya bukan hanya semata-mata itu adalah seorang suami kepada istrinya, tapi seorang suami juga pada poin yang pertama ini, suami pun ya sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk dirinya, karena sebelum dia nasihati istrinya, pastinya seorang suami juga akan berkaca kepada dirinya. Dia akan melihat pada dirinya, apakah benar, apakah sudah tepat apa yang akan ia sampaikan kepada istrinya. Maka apa?
Hada amalun tahdzibiyun, kata beliau. Ini adalah apa? Ya, amalun tahdzibiyun. Ini sebuah pekerjaan ya yang mendidik kepada dirinya dan juga kepada istrinya. Maknanya adalah apa? Amalut tahdzibiyun ini, seorang suami ketika dia berusaha menasihati istrinya yang nusyuz, maka seorang suami berupaya juga melakukan satu amal tahdzibi, yaitu adalah satu amal untuk mendidik dirinya sendiri. Maka dia akan belajar sebenarnya apa sih yang disalahkan pada istri ini. Dia akan pelajari itu. Maka dia akan baca kembali barangkali bukunya terhadap problem masalah ini itu sebenarnya seperti apa. Jangan sampai ketika dia nasihati justru nasihat itu adalah kesalahan. Ketika dia akan nasihati justru kita salah pemahaman dan lain-lainnya. Maka apa? Ini juga ya pada perkara al-mau'idhah, nasihat yang akan disampaikan oleh seorang suami kepada istrinya yang nusyuz, maka hakikatnya juga suami sedang menasihati dirinya sendiri. Maka untuk itu inilah amal tahdzibi. Tahdzibi liman? Ya. Tahdzibi li nafsi wa tahdzibi li zaujatihi. Ini adalah amal pendidikan untuk mendidik dirinya sendiri sebagai suami dan juga mendidik istrinya sebagai istri. Matlubun minhu fi kulli halatin, dan ini nasihat yang baik ini itu sangat apa? Sangat ya dituntut pada setiap keadaan, pada setiap waktu. Untuk itulah di penjelasan tentang membangun keharmonisan rumah tangga, yaitu dengan menegakkan hak suami dan istri, maka suami berada di rumah istrinya habis sholat isya, ya untuk apa? Untuk diskusi, membahas permasalahan rumah tangga, diselesaikan sedikit demi sedikit, ya masalah pendidikan anaknya, masalah nafkah, masalah apa. Jadi ada waktu yang memang mereka bisa berdiskusi dalam ya menyelesaikan masalah-masalah yang akan muncul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Kata Allah Jalla wa ala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Nah, ikhwatal iman azani Allah, pada permasalahan al-mau'idhah, yaitu seorang suami yang memberikan nasihat kepada istrinya, karena terkadang seorang istri juga dia membutuhkan nasihat kita. Tapi ketika seorang istri meminta nasihat dari kita, maka kita pun pasti akan mengacak pada diri kita, apakah nasihat yang akan kita sampaikan ini sudah tepat atau belum. Ya. Maka inilah yang diperintahkan oleh Allah, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian, yaitu dari api neraka. Ya. Walakinnahu fi hadhil halati fi dzati, ya bidzati yattajihu ittijahan muayyanan li hadafin muayyanin. Akan tetapi dengan keadaan seperti ini, hakikatnya adalah apa? Dia ingin ya mengarahkan kepada satu tujuan, ya kepada satu tujuan, yaitu ilaju a'radin nusyuz, yaitu mengobati ya benih-benih nusyuz. Qabla an tastafhila wa tasta'lina, sebelum nusyuz itu benar-benar mencuat, sebelum nusyuz itu benar-benar terjadi. Ini tujuan awal daripada apa? Tujuan awal dari nasihat itu agar benih-benih dari pertikaian rumah tangga itu belum mulai muncul. Masih dalam Masih dalam koridor di rumahnya. Masih sebatas pada pintu kamarnya atau pintu rumahnya. Belum sampai ke halaman rumah. Mana belum sampai diceritakan kepada tetangga. Belum sampai ke rumah keluarganya, belum sampai kepada rumahnya. Meskipun di rumah itu kita bisa menelpon orang tua, menelpon saudara kita, tapi kita sebagai seorang suami dan istri mampu di situ untuk menjaga dirinya terlebih dahulu, jangan sampai permasalahan itu keluar dari pintu rumahnya. Ini nasihat yang dimaksudkan adalah itu.
Agar benih-benih problem dalam rumah tangga itu cukup kalau masih berada di dalam kamar utama, maka jangan sampai problem itu terdengar di ruang tamunya, didengar oleh anak-anaknya. Ya, itu cara kita mengobati problem dalam rumah tangga tersebut. Kemudian di sini, walakinnal idzata qad la tanfa, akan tetapi nasihat itu terkadang itu tidak bermanfaat. Ya, terkadang nasihat itu tidak tampat, tidak manfaat bagi keluarga tersebut. Kenapa? Li'anna hunaka hawan ghaliban. Karena terkadang di sana ada ya, ada emosi hawa nafsu yang terus, ya. Ketika dinasihatin dia malah marah istrinya. Maka ada hawa nafsu yang dia diganggu oleh syaitan. Au infi'alan jamiha. Ya, atau atau membalas emosi dia. Mungkin seorang istri ketika dinasihati dia akan balas untuk berbalik, dan dia juga akan mengatakan, nasihati saja diri Anda sendiri. Mungkin istri akan melakukan melakukan tindakan balik kepada suaminya. Jadi terkadang nasihat itu juga ada kurang manfaat. Ketika seorang istri tidak menyiapkan dirinya untuk dinasihatin, maka justru akan berbalik kepada kepada suaminya. Suami akan menghadapi kemarahan, emosi, merasa istri yang dipersalahkan. Ada terkadang juga ada istri yang nggak paham. Jadi dinasihati untuk menjadi yang lebih baik, seakan-akan kita menyalahkan dirinya. Ini juga banyak terjadi. Ada keinginan seorang suami untuk Untuk melakukan yang terbaik, untuk mengobati sedikit demi sedikit, setahap demi setahap permasalahan yang ada, tapi kemudian dia anggap oleh seorang istri, suami terlalu terlalu santai, terlalu diam. Sehingga apa yang dilakukan oleh suami ini salah. Ini namanya infi'alan jamiha. Ya. Jadi ada perlakuan berbalik. Ketika seorang suami yang memberikan nasihat, maka kemudian perlakuan berbaliknya itu adalah justru suami yang dimarahin, justru suami yang dipersalahkan, justru suami itu yang kemudian dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah. Emosi keburu memuncak, lalu kemudian nasihat tidak lagi bisa masuk ke telinganya, tidak sampai masuk lagi kepada pikirannya, kepada hatinya. Au isti'la'an bijamalin, atau ada juga terkadang seorang istri melihat bahwa dia menganggap dirinya itu lebih tinggi, menganggap dirinya itu cantik. Ya, sehingga seorang suami, ya, dia akan merasa perlu dengan dirinya. Ya, dia merasa bahwa tidak mungkin suami saya itu lari dari saya. Orang saya ini wanita yang menarik. Saya ini dengan kecantikan saya masih bisa mendapati laki-laki sebanyak apapun. Ya, mungkin dia akan mengatakan seperti itu. Saya dengan kecantikan saya, mungkin saya bisa mendapati suami yang lebih baik dari suami yang saat ini. Akhirnya itu bisikan-bisikan syaitan, ya, melalui isti'la, merasa lebih tinggi, ya, istila'un nafsi, merasa lebih tinggi pada dirinya, entah bijamalin karena merasa dirinya cantik, suaminya wajahnya biasa-biasa saja misalkan, atau au bimalin, atau dia merasa tinggi dengan hartanya, bahwa dia mengatakan, saya tanpa suami masih bisa hidup, toh gaji saya lebih besar dari suami kita. Atau saya tanpa suami juga masih bisa hidup, karena orang tua siap untuk menanggung beban hidup kita misalkan. Terkadang ada juga seorang suami yang, ya, dia tidak mampu lagi menasihati istrinya, karena istrinya selalu merasa bahwa dia lebih hebat, penghasilannya lebih tinggi, ya, kecantikannya barangkali tidak ada yang menandingi dan lain-lainnya, sehingga dia merasa, ya, bahwa saya tidak akan rugi kehilangan suami ini. Ya, atau au bi markazin ailiyin, atau mungkin dia merasa lebih tinggi derajat sosialnya misalkan. Keluarga dia lebih terhormat daripada keluarga suami. Mungkin suami dianggap orang yang lemah, suami dianggap orang yang tidak memiliki integritas, suami yang dianggap dia tidak layak menjadi pemimpin dalam rumah tangga dirinya dan lain-lainnya.
setan pada saat itu akan selalu membisikkan perkara-perkara yang begitu dahsyatnya untuk mengecilkan makna kemuliaan suami. Sampai kemudian pada akhirnya suami terpojokkan dan dia tidak lagi mampu memberikan nasihat. Lalu kemudian nasihat sekali, 2 kali, 3 kali tidak lagi bermanfaat bagi seorang istri, maka inilah bahaya. Tunsi az-zawjata annaha syarikatan fi muassasatin walaysat niddan fi sira'in aw majali iftikharin. Ya, pada saat itu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga itu sampai melupakan, setan ini sampai melupakan seorang istri bahwasanya dia itu adalah partner hidup bagi suaminya. Bukan menjadi niddan, bukan menjadi sekutu. Bukan menjadi lawan, bukan menjadi musuh atas suaminya dalam rumah tangga ini, sampai kemudian dia membangga-banggakan dirinya. Maka ketika nasihat tidak lagi bermanfaat karena sikap-sikap istri seperti ini, huna yaji'u al-ijra'u tsani, maka disinilah perlunya kita pada yaitu pada solusi yang kedua yang ditawarkan dalam Islam. Yaitu di sini adalah wahjuruhunna fil madaji'i. Ya, wahjuruhunna fil madaji'i. Pisah tempat tidurnya. Istri di kamar, suaminya di luar. Tapi tidak boleh keluar dari keluar dari rumah tangga tersebut, dari rumah tersebut. Jika masih bisa dilakukan bahwa istri silakan tidur di tempat tidurnya, lalu kemudian suami itu di dalam rumah utama, di dalam kamar utama, akan tetapi tidak dalam satu tempat tidur. Wahjuruhunna fil madaji. Ya, mungkin suami gelar tikar di lantai tidur, mungkin di situ ada tempat duduk, mungkin di situ. Intinya adalah pisah terlebih dahulu. Kalau barangkali masih belum memiliki anak, mungkin seorang suami masih bisa pindah ke kamar yang lain, tidur bisa dalam rumah tangga tersebut, dalam rumah tersebut. Tapi kalau memiliki anak, maka usahakan jangan sampai anak ini mengetahui bahwa mereka sedang ada masalah, dan ibunya atau istrinya suami ini sedang di al-hajar, sedang diboikot oleh suami sebagai bagian daripada pendidikan. Ya, wahjuruhunna fil madaji, dan pisahkanlah istri itu di tempat tidurnya. Kenapa di sini bahwa memisahkan istri untuk tidur sendiri padahal dia sudah bersuami? Karena tentunya kita tahu bahwa lelahnya seorang suami dan istri dalam menjalani kehidupan dan rumah tangga itu, dia ingin segera beristirahat. Lalu kemudian ketika tempat istirahat tidak lagi didapati kenyamanan pada dirinya, maka ada rasa kasihan dari seorang istri juga kepada suami yang seharian dia bekerja di luar rumah, tapi kemudian harus melihat suaminya dia tidur di sofa atau tidur dia di tempat yang sebenarnya tidak layak untuk suami bisa tidur. Maka disitulah kemudian Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada istrinya. Maka istrinya akan meminta maaf kepada suaminya. Itulah maksud daripada yaitu al-hajru fil madaji. Ala anna hunaka adaban muayyanan fi hadzal ijra. Ya, di sana ada adab tertentu dalam masalah al-hajru fil madaji, memisahkan istri di tempat tidurnya, itu ada adabnya. Alla yakuna hajran zahiran fi ghairi makani khalwati zawjaini. Ya, alla yakuna hajran zahira, bahwa tidak perlu sampai ditampakkan. Al-hajar itu memisahkan tempat tidur itu tidak perlu tidak perlu misalkan ranjangnya dibagi jadi 2 misalkan. Ya, itu enggak perlu. Ya, tetap saja mungkin yang intinya adalah mereka tidak satu tempat tidur lagi. La yakunu hajran amamal atfal, tidak ada hajar di hadapan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu tidak perlu mengetahuinya. Kenapa?
karena hal itu yurisu nufusahum syarran wa fasada, karena hal itu akan mewariskan, yaitu jiwa pada anak itu adalah syarran, keburukan, dan juga adalah kerusakan. Nah, inilah maksud daripada apa? Daripada al-hajur fil madaji. Al-hajur fil madaji ini bukan untuk menghinakan seorang istri. Al-hajur fil madaji, memisahkan istri dari tempat tidurnya, ini bukan untuk menghinakan dia, tapi untuk mendidik. Bahwa ada kalanya hidup dalam rumah tangga itu memang ada permasalahan seperti ini, ya, sehingga ya kita berupaya untuk tetap mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk dari Allah Jalla wa Ala, agar dua poin ini, yang pertama adalah yaitu al-mau'izah, selalu kita lakukan, selalu kita berikan dan kita dahulukan nasihat-nasihat yang baik. Kalau kemudian hal itu tidak mampu lagi, maka kita sampai kepada solusi yang kedua, yaitu untuk menghilangkan nusus pada istri, maka dengan al-hajru fil madaji. Demikian dua poin yang besar ini, insyaallah tabaraka wa taala. Pada poin yang ketiga kita akan membahas tentang apa makna wadribuhunna, pukullah ya mereka, yaitu istri, ketika mereka itu kita mendapati mereka nusus, maka solusi yang ketiga adalah wadribuhunna, dan pukullah mereka. Apa yang maksud ini, insyaallah tabaraka wa taala akan kita kaji pada Selasa yang akan datang. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah Jalla wa Ala membimbing kita untuk terus istiqamah di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadanallahu wa yakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan ke studio, tafadhal. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan dan kesehatan kepada Ustaz, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa Hasan TV, itulah tadi pembahasan kita tentang pembahasan fikih keluarga atau fikih usra dengan tema problematika rumah tangga bagian pertama, yaitu membahas tentang hukum dan solusinya bersama Ustaz kita, Ustaz Abu Islam Imanuddin LC hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah para pemirsa Hasan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 081190079912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081190079913. Sambil kita menunggu pertanyaan masuk melalui telepon, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya menikah dengan seorang mualaf dan telah mempunyai anak. Anak tiri saya diasuh sejak kecil dengan neneknya yang beragama lain, dan sekarang sudah besar dan ikut dengan kami, masih tetap beragama lain. Kami sudah membujuk untuk masuk Islam tapi belum mau. Hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah ibunya nanti dituntut di akhirat kelak atau bagaimana? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Baik. Ya, tentunya pertama bahwa kita memahami hidayah itu adalah milik Allah Jalla wa Ala. Bahwa ketika kita menikah dengan seorang suami yang masih mu'allaf ya, atau dikatakan mungkin baru masuk dalam agama Islam. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya ingin juga menyampaikan terlebih dahulu tentang ya definisi mu'allaf ini di kalangan kita di masyarakat Indonesia ini itu agak rancu definisi mu'allaf. Ini yang tentunya mesti kita berikan penjelasan terlebih dahulu, bahwa ada kalanya orang menerjemahkan bahwa mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, ya itulah kemudian disebut dengan mu'allaf. Ya, dan itu betul, definisi yang disampaikan itu memang benar, bahwa mu'allaf itu seperti itu. Akan tetapi kenyataan di masyarakatnya banyak orang yang sudah bertahun-tahun masuk ke dalam agama Islam,
sudah 5 tahun, 7 tahun atau 10 tahun, lalu kemudian selalu dia mengenalkan saya mu'allaf, ya. Lalu kemudian seakan-akan minta uzur, ya, karena saya mu'allaf maka saya tidak mampu untuk mengajarkan pendidikan agama kepada istri dan kepada anak. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa mu'allaf itu ketika dia sudah masuk ke dalam agama Islam, maka seorang yang disebut mu'allaf ini harus segera untuk apa? Menuntut ilmu, talabul ilmi. Ya, dia harus segera apa? Dia harus segera menunaikan kewajiban dia kepada dirinya, yaitu dengan menuntut ilmu. Pelajari dan pelajari terus. Ya, bukan kemudian dia membiarkan dirinya dalam kemu'allafannya, lalu kemudian minta uzur, ya, untuk apa? Untuk tidak disalahkan. Saya kira kalau misalkan orang masuk ke dalam Islam, ya, orang masuk ke dalam agama Islam ini 1 tahun, maka dalam waktu 1 tahun dia belajar sholat itu insya Allah selesai. Atau mungkin 1 tahun dia belajar apa? Belajar baca Al-Quran, mungkin itu bisa. Harus ada kesungguhan. Tidak lagi kita ya bersandar kepada kata-kata mu'allaf. Ya, karena kita banyak di masyarakat kita ini saya mu'allaf sudah 10 tahun mu'allaf terus, lalu kemudian tidak paham agama. Ini dari sisi orang ini disebut dengan apa? Ya, dengan tafrid. Ya, berlebih-lebihan dari sisi kekurangan, itu tafrid. Sementara ada mu'allaf yang ifrat, gulu, berlebihan. Ya, dia baru hari ini mu'allaf sudah langsung jadi ustadz. Ya, hari ini masuk ke dalam Islam sudah ceramah. Yang jahilnya lagi, ya, yang pendengarnya ini orang-orang Islam yang sudah apa? Sudah sejak lahir menjadi muslim. Ini lebih jahil lagi muslimnya. Yang mu'allaf baru masuk ke dalam Islam jadi mubaligh, jadi ustadz, jadi ustadzah, yang mendengarkannya, para pendengarnya justru atau jamaahnya justru orang Islam yang sudah apa? Ya, orang Islam yang sudah bertahun-tahun berada di atas agama Islam. Mantan pendeta masuk ke dalam Islam langsung jadi ustadz. Ya, dulunya pendeta lalu kemudian berganti UST, ustadz. Mantan biarawati, ya. Kemudian apa? Langsung jadi ustazah. Padahal kewajiban dia pertama kali itu adalah belajar baca Al-Quran dengan benar, bukan dari terjemahannya. Baca tafsirnya. Ya, baca akidah yang benar itu seperti apa, bukan untuk ceramah. Nah, dari sinilah kita bisa tahu kalau kemudian bahwa kita seorang istri yang mendapati suami kita ini ada orang yang mu'allaf. Mungkin 1 tahun suami kita belum mampu mengajarkan, tapi paling tidak kita bisa mengajak seorang suami untuk belajar agama Islam dengan cara yang baik. Dia ajak ke kajian, diajak duduk di majelis ilmu, diajak untuk apa? Menghafalkan ayat-ayat Al-Quran di surah misal juz amma agar dia menjadi imam dalam sholat kita. Dilatih terus seperti itu. Apalagi kalau kemudian ya suami kita yang mu'allaf ini kemudian dia memiliki anak. Lalu anaknya ikut kepada kita. Ya, anaknya ikut kepada kita. Nah, maka tentunya karena kita sudah menikah dengan suami, kita bertanggung jawab untuk mendidiknya. Karena suami mu'allaf, dia tidak mampu mengajarkan agama kepada anak, maka kita sebagai apa? Sebagai ibu sambungnya, maka kitalah yang berkewajiban mengajarkan kepada anak tersebut. Apabila sudah diajarkan, yaitu sudah didakwahkan agar dia masuk ke dalam agama Islam, mengikuti ayahnya dan lainnya, tapi kemudian dia tidak mau, maka kewajiban kita hanya mendoakan terus. Ya, semoga Allah suatu ketika memberikan hidayah kepada anak sambung saya atau anak tiri saya ini, ya, agar apa? Agar dia masuk ke dalam agama Islam. Kalau sudah seperti itu, maka insyaallah tabaraka wa taala kita tidak berdosa karena kita sudah memberikan nasihat. Ya, kita sudah mengarahkan, ya, insyaallah. Tapi kalau kita dari awal menikah tidak mau tahu dengan urusan agama anak suami kita, anak tiri kita, ya, maka tentunya kita berdosa. Karena kita muslimah, kita menjadi ibunya saat ini. Lalu kemudian kalau tidak mengajarkan kepada anak sambung kita, anak tiri kita, maka tentunya kita berdosa. Ya, wallahu taala
a'la wa a'la. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya yang bertanya. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana menghadapi suami yang sering sekali berucap dan bercanda dengan kata-kata ta'adud sehingga istri menjadi suuzon dan timbul rasa benci terhadap suami. Hal ini membuat istri jadi malas menghadapi suami. Terkadang ada bisikan syaitan yang membuat istri merasa, ya sudah, saya pun bisa hidup tanpa kamu. Syukran atas jawabannya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, taib. Jadi kata ta'adud atau poligami itu bukan untuk candaan. Ya, bukan, itu adalah syariat. Anda bercanda dengan seperti itu, maka itu nggak boleh. Itu hazluhunna, ya. Artinya bercandanya itu bisa menjadi satu kenyataan. Maka pertama di situ bisa saja bahwa suami ini ya ada keinginan berta'adud tapi tidak berani atau tidak mampu misalkan, lalu kemudian selalu mencandain istrinya untuk ta'adud dan yang lainnya. Maka tentunya kita sampaikan kepada suami, maka biasanya seorang istri sampaikan kepada suami, silakan Anda ta'adud. Ya, karena itu bukan bagian dari bukan bagian daripada sesuatu yang di luar syariat. Itu tetap syariat. Akan tetapi juga dinasehatin kepada suami, ta'adud itu bukan untuk main-main, ya, bukan untuk bukan untuk candaan. Dan juga bahwa kalau orang yang ingin dia berta'adud itu juga harus banyak mempersiapkan dirinya, ilmunya, mentalnya, nafkahnya, ya, dan lain-lainnya. Jangan sampai kemudian menzalimi istrinya. Ya, terkadang banyak laki-laki yang berbicara tentang ta'adud itu cuma di lisan saja, ya, tidak mampu dia sebenarnya dia tidak mampu sama sekali ke arah situ. Ya, maka ini nasihat saya kepada suami ini untuk tidak bercanda-canda dengan masalah syariat ini. Ya. Didik istri dengan cara yang baik, ya. Kemudian fahamkan agama ini dengan cara yang baik. Jika memang kemudian ya istri sudah merasa siap untuk ta'adudnya, silahkan. Tapi kalau misalkan tidak, maka jangan coba-coba untuk melakukan sebuah syariat ini, karena kita terancam juga dengan ancaman yang berat, ya. Kalau kita melakukan praktek ta'adud lalu kemudian kita ya tidak di atas agama, tidak di atas ilmu, seakan-akan bahwa ta'adud itu selesai dengan urusan harta saja, maka ini ada musibah yang besar, ya. Maka banyak sekali laki-laki yang berta'adud ini hampir tidak ada bedanya, ya, dengan menjadikan istrinya sebagai wanita simpanan. Ya, bedanya ini dengan akad. Tapi wanita ini tidak pernah dikenalkan di dunia luar. Ya, tidak pernah bahwa dia itu adalah istrinya. Ketemu-ketemu di kuburan ketika kita meninggal. Ya, ada 2-3 perempuan datang ke kuburan. Yang satu ngaku istri yang kedua, satu istri yang ketiga. Istri pertama tidak tahu menahu tentang ini. Bagaimana kemudian mabitnya? Bagaimana kemudian seorang suami menafkahi istrinya? Ternyata selama ini mungkin hanya dari sisi harta saja. Ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengatasnamakan sunnah, lalu kemudian dia menjalani praktek ta'adud ini, tapi tidak di atas dasar ilmu. Dia sembunyikan istri, yang penting istrinya dapat tempat tinggal, yang penting istrinya juga dapat kendaraan. Tapi tidak dikenalkan kepada masyarakat bahwa dia itu adalah istrinya. Tidak dikenalkan kepada yang lain bahwa dia itu adalah istrinya. Nah, ini adalah praktek ta'adud yang tidak sesuai sama sekali dengan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga ta'adud. Para sahabat juga sama. Akan tetapi itu tidak banyak ditiru oleh kita. Satu sama lain tidak saling mengenalnya. Anak-anak mereka tidak saling mengenalnya. Bahkan tetap kemudian diajarkan untuk saling membenci, saling Ini adalah praktek ta'adud yang tidak di atas dasar iman, tidak di atas dasar ilmu, hanya modal kemampuan dari sisi harta saja, dan ini bahaya dalam rumah tangga ta'adud, dan itu yang akan menjadi sebab, ya, akan menjadi sebab penilaian negatif terhadap syariat ta'adud ini. Ini yang banyak terjadi, oknum-oknum yang terlalu banyak melakukan seperti ini. Jadi sekali lagi pada suami, jangan kita bercanda-canda dalam masalah syariat ini. Ya, didik istri dengan cara yang baik,
ya dengan cara yang di atas keimanan, di atas ilmu, ajarkan agama mereka dengan baik, maka insyaallah tabaraka wa taala ya mereka pun akan memahami hal ini bagian dari syariat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan selanjutnya dari live chat di YouTube dari Melda Umu Ayu. Ustaz, mohon penjelasannya tentang lepaskan dengan cara yang baik pada kasus perceraian Ustaz. Syukron, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, taib. Al-Quran mengatakan bahwa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Ya, artinya jagalah istrimu itu dengan cara yang baik, tetap menjadi istri, au sarrihuhunna bima'ruf, atau lepaskan dia juga dengan cara yang ma'ruf. Bahwa menjaga istri ini banyak dengan cara kita mendidiknya dengan cara yang baik, menasihatinya ya dengan ilmu, ya kemudian dengan tidak lepas dari agama Allah Jalla wa Ala. Tapi apabila sudah memberikan nasihat, sudah al-hajru, ya nusuz mereka istri tetap dilakukan, bahkan ada keinginan terus dia meninggalkan suaminya, ya bahkan bisa saja itu karena pengaruh komunikasi dengan teman-temannya, ya pengaruh komunikasi dengan medsosnya, yang merasa bahwa dia tidak mampu menjalani rumah tangga tersebut dan lain-lain, padahal suami masih terus mencoba untuk mengarahkan pendidikan yang lebih baik, ya untuk terus menjadikan pendidikan kepada wanita ini, kepada istri ini itu dengan tahapan-tahapan yang diajarkan oleh syariat. Tapi kemudian ya nasihat-nasihat ini tidak bermanfaat. Al-haju fil madaji juga tidak ada manfaat. Maka kemudian suami ya kalau melakukan ad-darbu, mungkin pukulan juga barangkali tidak juga ada manfaat, malah menambah kebencian dia kepada suaminya dan yang lainnya. Maka melepaskan dia dengan cara yang baik itu adalah dengan tidak melanggar syariat. Ya, dengan tidak melanggar syariat. Kembalikan kepada orang tuanya, ya lalu kemudian ya di situ saling meminta maaf bahwa ternyata tidak mampu setelah dijalani rumah tangga ini, ya dan masing-masing mengakui kekurangan dirinya, ya lalu kemudian sudah selesai. Ya, itu jika memang cerai itu dari seorang suami yang melihat istrinya itu nusuz seperti itu. Tapi ada kalanya kemudian seorang istri yang minta cerai. Ketika seorang istri minta cerai itu sebenarnya adalah itu jalan terakhir bahwa seorang istri itu harus membawakan dirinya ke pengadilan. Ya, lalu kemudian setelah itu adalah dia harus mengembalikan ya dia harus mengembalikan apa yang pernah diberikan oleh suami kepada istrinya, kepada suaminya. Ya dia harus kembalikan kepada suaminya apa yang pernah diberikan dari suami kepada istrinya. Ya ini adalah salah satu cara dalam agama kita yang disebut dengan khulu, yaitu dan antara cerai dengan khulu ini jelas berbeda. Ya bahwa kalau cerai itu adalah haknya suami menceraikan 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Ya 1 kali dan 2 kali suami masih bisa kembali dan istri masih bisa kembali tanpa akad pernikahan selama dia kembali dalam masa iddah. Kalau kemudian sudah cerai 3 kali, maka suami boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya ini menikah lagi dengan laki-laki yang lain, lalu kemudian mereka bercerai, lalu suami pertama bisa kembali. Kalau kemudian khulu itu bahwa seorang istri merasa bahwa pernikahan dengan suami itu tidak akan ada manfaatnya. Pernikahan dengan suaminya itu madarat. Pernikahan dengan suaminya itu hanya akan membuahkan kemaksiatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka kemudian dia menuntut kepada pengadilan untuk membatalkan, bukan menceraikan. Ada kadang-kadang khulu itu diterjemahkan gugat cerai. Gugat cerai. Bahasa gugat cerai sendiri sebenarnya tidak tepat dengan kalimat khulu. Karena cerai itu suami tidak bisa digugat. Ya, dalam perceraiannya, karena cerai itu adalah hak suami. Tapi yang ada itu adalah bahwa seorang istri ketika khulu minta kepada pengadilan untuk membatalkan akad pernikahan. Hukumnya bukan cerai tapi hukumnya fasakh. Fasakh itu artinya rusak, ya rusaknya putusnya
ikatan rumah tangga tersebut. Tapi bukan cerai, tapi dia fasakh, sudah rusak. Ketika pengadilan dia mengiyakan keinginan seorang istri, maka itu namanya fasakh, bukan talak. Maka sebagian para ulama juga menjelaskan bahwa ya, orang yang seorang istri yang khulu minta nikah tanpa ada syariat, tanpa ada alasan yang disyariatkan, maka ancamannya berat. Ya, ancamannya berat. Bahwa seorang istri yang minta khulu dari suaminya tanpa alasan dibenarkan, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga, aroma surga. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul mengatakan al-mukhtali'atu hunna al-munafiqat. Wanita-wanita yang minta khulu kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, maka sesungguhnya dialah wanita-wanita munafik. Ya, hukumnya berbeda ya antara cerai dengan khulu ini. Maka kalaupun seorang suami akan melepaskannya dengan cara yang baik, maka pada saat dia seorang wanita yang minta khulu, maka silakan datang ke pengadilan, lalu kemudian pengadilan nanti memanggil kita untuk bernegosiasi, menjelaskan alasan-alasan agar tidak dipersalahkan. Ya, atau kita datang kepada keluarganya lalu menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, ini adalah sarrihuhunna bima'ruf, yaitu melepaskan istri dengan cara yang baik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Tapi Ustadz, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustadz, ini mungkin di luar tema. Assalamualaikum Ustadz, mohon minta redaksi tata cara berdoa sesuai sunnah Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, bagaimana tata cara berdoa yang sesuai dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ikhwatal iman, doa ini perkara yang sangat penting. Doa ini ada beberapa cara agar doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala, bukan hanya sekedar doa. Tapi doa ini ada tata caranya. Yang pertama tentunya doa ini boleh diawali dengan apa? Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara perkara yang menghalangi terkabulnya doa kita itu adalah karena dosa dan kemaksiatan kita. Ya, sekali lagi bahwa yang menghalangi terkabulnya doa kita itu adalah dosa dan kemaksiatan kita. Sehingga kita perlu beristighfar terus kepada Allah Jalla wa Ala, ya, perlu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dicontohkan setiap kali kita habis salat, maka kita mengawalinya dengan beristighfar, astagfirullah, 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 lalu kemudian ke sana ada zikir dan juga sekaligus doa. Ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa untuk mensegerakan doa itu terkabulkan oleh Allah Jalla wa Ala, maka itu dengan beristighfar. Di antara adab juga berdoa adalah apa? Kita dalam keadaan khusyuk, menghadirkan hati kita. Ya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadarru, dengan ketundukan hati kita, wa khufyah, dan juga dengan kata yang lirih. Tidak perlu berteriak-teriak. Dikatakan dalam hadis qudsi, Allah itu tidaklah tuli. Tidak perlu kalian berteriak-teriak dalam doa kepadaku. Ya, sehingga apa? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kepada Allah itu dengan kita ketundukan jiwa kita, dan kita dengan bahasa yang lirih, tidak perlu teriak-teriak. Juga adab dalam berdoa itu adalah bahwa kita tidak boleh berdoa ya yang menyebabkan kita ini berdosa. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang kalau doa itu dikabulkan, maka kita akan menjadi hamba Allah yang lebih dekat lagi dengan Allah Jalla wa Ala. Ya, ini bagian daripada berdoa. Kemudian ada berdoa yang lainnya, itu adalah apabila kita bisa memilih waktu-waktu yang mustajab, maka itu lakukan doa kita di waktu-waktu yang mustajab tersebut. Antara azan dan iqamah, qiyamul lail pada saat sepertiga malam yang terakhir, ya, atau ketika kita berada di dalam sujud kita, dalam solat-solat kita, kita berdoa kepada Allah. Juga pada saat kita membaca Al-Quranul Karim,
lalu kita melewati ayat-ayat yang perlu kita berdoa, maka berdoalah di situ. Ini adalah memilih waktu ataupun tempat di mana kita mustajab dakwah atau doa kita. Kemudian mengawalinya dengan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengawalinya dengan pujian, nanti kemudian mengakhirinya dengan salawat kita kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tata cara kita berdoa adalah apa? Terus-menerus berdoa, tidak boleh putus asa dalam berdoa. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, di antara cara untuk bisa terkabulnya doa kita adalah al-ilhahu fid du'a, yaitu kita rewel dalam doa kita. Artinya rewel dalam berdoa ini kita terus menerus. Ya, jangan meminta doa kita agar segera dikabulkan, tapi terus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kita berdoa dan berdoa. Jangan pernah kita putus asa dari doa kita. Ya, kemudian apabila kita doa di tempat-tempat yang memang memungkinkan bagi kita untuk mengangkat kedua tangan kita, maka kita angkat kedua tangan kita. Ya, berdoa misalnya di masjid antara azan dan iqamah, angkat kedua tangan kita. Ya, berdoa ketika kita istisqa, maka mengangkat kedua tangan kita. Ya, itu doa dengan mengangkat kedua tangan ini dijelaskan dalam hadis-hadis yang mutawatir dengan beragam cara mengangkat kedua tangannya. Tapi raf'ul yadaini fid du'a, mengangkat kedua tangan dalam berdoa, hadisnya adalah mutawatir dan ini boleh diamalkan oleh kita semuanya. Itulah tata cara berdoa sesuai dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, doa yang terbaik adalah doa yang kita ambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan doa bil ma'thur. Dan doa itu tidak perlu dirincikan. Ya, sekali lagi doa itu tidak perlu dirincikan, tidak perlu didetilkan doa kita. Ketika kita minta surga kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, yaitu kita meminta kepada Allah surga. Udah surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu disebutkan istananya terbuat dari kaca, air minumnya kemudian itu seperti ini, lalu gelas dan cangkirnya harus terbuat dari ini dan itu dirincikan. Itu enggak boleh. Ya, berdoalah kepada Allah itu tapi tidak perlu dirincikan. Inilah adab dalam berdoa sesuai dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Tapi Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan pada kali ini sekaligus Ustaz juga mungkin bisa memberikan ikhtitam di setelah memberikan jawabannya Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz, pertanyaan live chat dari YouTube Ustaz. Afan Ustaz, bagaimana kalau seorang istri yang tidak ada rasa cemburu terhadap suaminya Ustaz, dari Ummu Rumaisyah? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, bahwa kecemburuan itu itu tentunya adalah sesuatu yang pasti ada pada setiap manusia. Ya. Jadi seorang suami harus memiliki rasa cemburu. Seorang istri harus memiliki rasa cemburu karena Allah Subhanahu wa taala pencemburu. Dijelaskan dalam hadis qudsi bahwa ya innallaha yaghar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pencemburu. Ya. Dan kecemburuan Allah Jalla wa ala manakala apa? Perkara-perkara yang haram itu dilakukan oleh manusia, maka Allah cemburu kepada hambanya tadi. Ketika ada kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, maka itu Allah Subhanahu wa taala cemburu atas itu. Maka kecemburuan ini adalah satu sikap ataupun sifat yang ada pada diri setiap manusia. Allah berikan rasa kecemburuan tersebut. Kecemburuan yang paling baik itu adalah kecemburuan pada perkara agama. Ya, kecemburuan yang baik adalah pada perkara agama. Seorang suami cemburu kepada istrinya ketika istrinya melanggar perkara agama. Itu yang baik. Istrinya tidak mau sholat, maka suami cemburu di situ. Ya, suami cemburu. Karena kecemburuan suami itulah karena dia takut nanti istrinya disiksa kelak pada hari kiamat. Dan dia tidak mau istrinya disiksa. Maka itu kecemburuan seorang suami pada perkara agama. Istrinya dia berkata-kata kasar, dia cemburu di situ. Ya. Jadi kecemburuan seorang suami terhadap istrinya manakala istrinya itu melanggar syariat-syariat Allah Jalla wa ala. Begitu juga seorang istri harus cemburu kepada suaminya ketika suaminya banyak melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka seorang istri harus cemburu.
kecemburuan seorang istri itu harus harus dilakukan dengan cara banyak memberikan nasihat kepada suaminya, mengingatkan kepada suaminya. Ya, apabila kemudian ternyata kita seakan-akan mati rasa, ya, seakan-akan kita mati rasa. Seorang istri mengatakan terserah kamu, ya sebagai suami mau melakukan apa saja itu saya tidak ada kepedulian lagi. Seorang suami juga mengatakan terserah kamu sebagai seorang istri saya mau melakukan apa saja itu terserah, saya tidak ada peduli lagi dengan kamu. Itu berarti apa? Mati rasa, hilang kecemburuan tersebut. Bagaimana ketika rumah tangga dibangun di atas hilangnya kecemburuan dan mati rasa dalam membangun rumah tangga itu, maka rumah tangga itu tidak akan membawa kebaikan apapun di dunianya apalagi di akhiratnya. Maka seorang suami harus memiliki kecemburuan. Bukan hanya kecemburuan ya pada perkara dunia. Karena kecemburuan pada perkara dunia ini nilainya sangat rendah. Ya, kecemburuan dalam perkara dunia ini nilainya sangat-sangat rendah. Seorang suami yang ngasih baju kepada ibu kandungnya, ibunya itu dengan baju yang bagus, lalu kemudian ngasih kepada istrinya yang kualitasnya di bawah baju yang dia berikan kepada ibunya. Lalu kemudian seorang istri marah dan cemburu di situ. Maka ini pada perkara dunia, itu kecemburuan yang sangat remeh. Itu kecemburuan yang tidak boleh tidak boleh dipupuk dalam diri kita. Seorang suami memberikan yang terbaik kepada ibunya karena apa? Karena sebab ibunya dia ada. Karena sebab ibunya lah dia itu ada. Mungkin keberhasilan seorang suami ini juga karena doa, bukan doa istri tapi doa ibunya. Ya, maka ini harus difahami oleh kita para ummahat. Bahwa keberhasilan suami tidak serta-merta mungkin, wah ini kan kamu berhasil karena doa saya sebagai istri. Belum tentu. Itu bisa saja doa ayahnya, doa ibunya, doa orang-orang yang pernah silaturahimi oleh suami kita. Ya, maka apa bagi kita di situ adalah cemburu kita pada perkara akhirat. Ya, jangan kita cemburu hanya pada perkara dunia. Terkadang kita lebih besar kecemburuan kita kepada perkara dunia jika dibandingkan dari perkara akhirat. Ini kecemburuan yang tidak terpuji. Ketika kita cemburu hanya pada perkara-perkara dunia, ya. Nah, semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya kembali lagi kepada permasalahan bahwa problematika dalam rumah tangga ini sangat banyak, ya, sehingga yang harus kita lakukan itu adalah bukan pada membahas tentang problem tersebut, tapi bagaimana caranya ya problem itu terbahaskan, bagaimana problematika itu terselesaikan, karena rumah tangga di dunia ini tidak mungkin dia bersih ya dari problem yang ada. Semoga kita bisa memahami dan insyaallah tabaraka taala di Selasa yang akan datang akan kita bahas bagaimana solusi terhadap nusyuz seorang istri pada poin yang ketiga, yaitu pada kalimat wadribuhun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kemampuan untuk bisa mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya dan atas kejahilan saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik kepada Ustaz atas jawaban dan ikhtiqamnya. Taib para pemirsa Ahsan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Ahsan TV yang sudah setia menyaksikan program Ahsan TV terkhususnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pekan depan, yaitu Selasa pekan depan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung. Dan terakhir, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.